Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 317. Pak Mori, yang tak disangka sebelumnya akan datang ke sini, melihat pameran mobil juga. Kehadirannya di situ segera didekati oleh pegawai pemasaran. Pak Mori disambut dengan hangat, diperlakukan dengan hormat. Sambil beliau diajak bicara, marketingnya berkata, "Maaf sebelumnya, untuk Bapak Ibu, suka mobil yang mana ya? Di sini tipe baru semua, belum tersedia di dealer manapun. Khusus untuk pembelian hari ini, diberi notif limited edition. Harganya pun spesial. Gimana Bapak Ibu sekalian? Apa nggak tertarik promo saat ini? Ini jarang loh kami berikan. Hanya untuk Bapak saja." Marketingnya itu merayu-rayu, menjelaskan keunggulan mobilnya. Pak Mori pun menjawabnya, "Oh jadi ini berarti baru launching di sini ya mobilnya? Baguslah kalau gitu, nanti akan saya beli. Tapi ini mau melihat dulu macam-macam modelnya." 1-2 orang marketing yang mendampingi Pak Mori tersebut, ketika mendengar jawaban itu, mereka pun langsung senang sekali. Lalu salah satunya mengabarkan ke manajernya, "Halo Pak Budi, ternyata benar kata Bapak, orang yang baru masuk ini akan membeli 1 unit mobil." Pak Budi menjawabnya, "Baguslah kalau gitu, mantap sekali. Kamu lanjutkan kerja lagi. Saya akan pantau di sini." Pak Budi pun masih melihat-lihat akan tamu yang datang. Tak lama kemudian, nampaklah Bang Hotman, pengacara yang terkenal, berada di depan pintu masuk. Lewat kamera yang terpasang di situ, Pak Budi pun melihatnya. Langsung saja beliau senang. Dan kali ini, nampak rada lain. Tak seperti biasanya, Pak Budi manajer itu, yang akan turun tangan sendiri, menyambut kedatangan tamu penting. Lalu Bang Hotman, yang sudah masuk ke dalam pameran. Kehadirannya, segera disadari, oleh beberapa pengunjung. Para pengunjung pameran itu, ada yang langsung menghampiri, mendekati, sembari bilang, "Bang minta foto bersama." Bang Hotman pun mengiyakan. Pengunjung lain pun juga sama, melakukan hal yang demikian. Sampai Pak Budi datang, manajer itu langsung menyapa, memperkenalkan dirinya. Kemudian beliau bicara, "Selamat datang ke sini. Kami senang sekali menyambut Anda. Mari Bang Hotman ke tempat VIP. Di situ ada mobil spesial yang baru di launching. Bang Hotman pasti suka." Pak Budi manajer tersebut langsung bersikap ramah, bicaranya banyak, serta di belakangnya ada beberapa marketing yang jadi anak buahnya sedang memperhatikan. Karena mendapat sambutan seperti itu, Bang Hotman pun mengiyakan. Beliau mengikuti arahan Pak Budi untuk langsung ke tempat VIP, melihat mobil yang baru disebut. Sementara Kenshin dan Iwan, mereka nampak berjalan sambil melihat mobil-mobil yang sedang dipajang. Lalu Kenshin, setelah lama memperhatikan, dalam hatinya pun bicara, menentukan pilihan, mobil manakah yang cocok untuk Ririn. Si Lisa sendiri, yang bersama temannya itu, kini mereka masuk ke tempat yang sama, seperti Bang Hotman, untuk melihat model mobil yang nampak bagus sekali. Pak Mori pun demikian. Beliau yang bersama istrinya, tak luput pula ada di situ. Di tengah hal tersebut, Kenshin dan Iwan, yang sehabis berjalan sebentar, mereka pun akhirnya berhenti di dekat tempat VIP. Kenshin lalu bicara, "Wan, ayo masuk ke dalam Wan. Kita lihat mobil itu. Sepertinya limited edition." Si Iwan mengiyakan. Mereka pun berjalan masuk. Di tengah yang demikian, salah satu pengunjung di situ, saat melihat Iwan, ada yang bilang, "Kok pemuda seperti ini, pakaiannya cleaning service? Dibiarkan masuk saja, katanya tempat VIP. Tapi orang miskin, kok boleh masuk ke sini? Bikin kecewa aja penyelenggara di sini." Beberapa marketing pun lalu melihatnya. Mereka merasa kecurian, kelepasan akan masuknya orang yang tak diharapkan. Begitu pula dengan Pak Budi, sang manajer pameran. Beliau melihat juga, segera saja diperintahkan anak buahnya itu untuk menyuruh pemuda tersebut keluar dari tempat VIP. Sebelum tamu-tamu penting menyadari, khawatir mereka merasa terganggu. Lalu marketing itu pun dengan cepat menghampiri Kenshin. Kebetulan pula di situ ada Lisa. Lalu marketing itu bicara, "Mas, maaf sekalian. Ini tempat khusus VIP.
Masnya ini mohon keluar ya. Jangan masuk di sini. Ini untuk orang-orang pilihan. Silahkan masnya kembali. Kenshin lalu menjawab. Oh gitu ya, kita nggak boleh ke sini. Baiklah kalau gitu. Terima kasih. Kami akan keluar. Kenshin lalu bilang. Ayo Wan kita jalan. Meninggalkan tempat ini. Lisa pun mendengarnya. Merasa senang jadinya. Kemudian saat Kenshin mengalihkan badannya, hendak akan berjalan keluar, tiba-tiba dari arah belakang, ada suara orang memanggilnya. Orang itu menyebut nama. Tunggu, Tuan Muda. Tuan Muda mau kemana? Panggilan itu pun terdengar oleh banyak pengunjung di situ. Rupanya Pak Mori baru saja melihat Kenshin. Beliau pun langsung bereaksi dengan mengatakan kalimat itu. Jadinya, semua pun terheran. Pandangan mereka pun tertuju ke seorang laki-laki yang hendak akan keluar. Begitu pula dengan Bang Hotman, pengacara terkenal, yang penampilannya serba mahal. Beliau pun melihat ke depan. Saat tahu Kenshin di situ, Bang Hotman pun terkejut. Lalu dengan cepat-cepat, beliau sedikit agak berlari, meninggalkan manajer di sampingnya, untuk menghampiri Kenshin. Langsung saja Bang Hotman menyapa. Lo Tuan Muda, kok ada di sini? Mau ngapain ini? Kan sudah punya mobil di rumah. Yang mahal-mahal pula. Apa Tuan Muda cari mainan ini? Hahaha. Bang Hotman tertawa, menggoda Kenshin. Saat mendengar itu, Lisa pun terkejut. Dirinya terheran, menjadi tak percaya akan apa yang didengarnya. Karena cowok yang baru diremehin, kok dipanggil Tuan Muda? Ada apa ini? Emangnya siapa dia itu? Lalu kemudian, ketika Bang Hotman menghampiri Kenshin, begitu pula dengan Pak Mori, manajer pameran tersebut, beserta para marketingnya, perlahan-lahan mengikuti. Mereka berjalan mendekati, dan terdengarlah lagi kalimat yang mereka tak mengerti. Bang Hotman pengacara itu malah bilang ke Kenshin, oh ya ini, kalau Tuan Muda cari mobil di sini, pasti nggak menemukan tipenya. Gak ada Lamborghini terbaru, supercar yang seperti di rumah. Pak Mori pun tersenyum, lalu ia bicara ke istrinya. Ma ini Tuan Muda, yang aku ceritakan kemarin, yang beli properti perusahaan. Istrinya Pak Mori pun melihat Kenshin. Beliau baru mengetahui, ternyata benar kata suaminya, pemuda anak orang kaya, penampilannya sederhana, dan Bang Hotman lalu bicara ke manajer itu. Lo apa Pak Budi, belum mengenal Tuan Muda ini? Sudah masuk pameran ini kok nggak didampingi? Wah, ini penghinaan namanya. Manajer itu masih bingung. Begitu pula para marketingnya. Tentu saja orang-orang yang di situ. Mereka masih memperhatikan. Begitu pula Lisa dan temannya, yang kini berjalan agak menghindar. Lisa itu masih melihat Kenshin, sambil jarinya digigit sebelah. Dirinya bertanya-tanya, akan siapa laki-laki itu? Kemudian Bang Hotman, beliau menghampiri manajer pameran, sambil berbisik pelan. Bang Hotman itu mengatakan, ini Pak Budi saya beritahu. Pemuda ini anaknya Pak Bill Gates, pemilik jaringan perusahaan besar, yang paling terkenal, termasuk orang kaya, di urutan 10 besar dunia. Ini kesempatan Bapak, jarang orang tahu pemuda itu. Kalau Tuan Muda itu ke sini, pasti ada sesuatu. Dan Pak Budi pun gemetar mendengarnya, karena baru saja anak buahnya mengusir laki-laki itu. Beliau pun belum bisa bicara, karena merasa bersalah. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.